Oke, terakhir dari PD linear order n non-homogen gitu ya. Kita mencari solusinya dengan metode variasi parameter. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau variasi parameter ini metodenya lebih general dibandingin dengan metode koefisien tak tentu ya yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat teman-teman, koefisien tak tentu tuh kita ada nebak kan ya, bikin educated guess tentang FT-nya tuh apa sih kira-kira gitu. YP-nya tuh apa sih kira-kira kalau FT-nya begini gitu. Nah, ini kan FT-nya bagus-bagus ya, kita tahu turunannya dengan mudah. Kalau misalnya FT-nya susah kayak tante gitu, atau FT-nya misalnya pangkat T, sin T gitu. Wah, kan agak, gimana ya, agak repot gitu kan ya. Tapi ya dengan si variasi parameter ini, kita bisa dengan mudah menyelesaikannya gitu teman-teman. Karena lebih general gitu ya. Mungkin koefisien tak tentu bisa jadi cara cepat kalau misalnya ketahuan ya FT-nya mudah gitu ya. Kalau variasi parameter ini cocok diterapkan untuk FT-FT yang uh, aneh ya fungsinya. Coba ya, kita turunkan mungkin rumusnya tapi dari yang orde 2 barangkali. Orde 2 tuh PD-nya apa? Y double aksen tambah A1 Y aksen ya tambah A2 Y itu sama dengan FT. Ini kan orde 2 ya. Nah, kita tahu kan teman-teman kalau solusi umumnya itu diberikan sebagai YH atau solusi homogen tambahin solusi partikuler. Nah, misalnya nih solusi homogennya itu C1 Y1 tambah C2 Y2. Ya, teman-teman masih ingat karena dia solusi homogen dan Y1 Y2 itu fundamental ya, teman-teman. Kalau teman-teman masukin ke dalam sini, A2 Y1 gitu ya. Ini bakal sama dengan 0 kan ya? Yang Y2 juga sama. A2 1 Y2 aksen tambah itu bakal sama dengan 0 juga. Oke ya. Nah, dari situ teman-teman tinggal cari YP-nya kan kalau di quotient tak tentu. Nah, di idenya di variasi parameter ini kita misalkan mungkin YP-nya itu suatu variabel ya gitu. Nah, koefisiennya itu variabel. Jadi ini kan C1 konstanta ya. Kalau di sini C1 X. Jadi dia suatu variabel gitu. Atau mungkin dalam T. Oke ya. Nah, ini kita tulis mungkin C1T-nya itu U1 gitu ya, biar gampang. C2T-nya itu U2. Oke ya. Nah, ide di situ teman-teman, kita tinggal mau cari U1 sama U2-nya itu apa. Artinya membuat persamaan dong. Logikanya kalau U1 sama U2 kan ada dua variabel yang kita nggak tahu. Persamaannya artinya harus ada dua. Betul ya? Nah, makanya kita kalau mau cari tahu YP-nya apa, ya, tinggal masukin ke dalam sini. Artinya YP double aksen tambah A1 YP aksen tambah A2 YP itu bakal sama dengan FT. Itu ya. Kita ada bagusnya mungkin cari dulu YP aksen sama YP double aksennya apa, baru kita masukin ke sebelah situ. Oke, YP sama dengan YP aksen. Nah, U1-nya itu bukan konstan ya teman-teman, variabel. Jadi kita harus pakai aturan perkalian. Ini kan U aksen V tambah U aksen. U1 aksen Y1 tambah U1 Y1 aksen. Tambah U2 aksen Y2 tambah U2 Y2 aksen. Oke. Nah, kita sekarang mau cari YP double aksennya. Tapi agaknya gitu ya. Kayaknya agak repot deh kalau kita turunin ini semua gitu kepanjangan. Ya udah, mungkin kita misalin aja sih ini. U1 aksen Y1 tambah U2 aksen Y2 itu sama dengan 0. Kita misalkan gitu ya. Dan ini bakal jadi persamaan nomor satu kita. Nah, oke ya. Oke, artinya YP aksennya sekarang jadi apa? Ya, U1 Y1 aksen
tambah U2 Y2 aksen kan ya. Artinya YP double aksen. Nah, dengan mudah kita peroleh U1 Y1 aksen U1 aksen Y1 aksen tambah U2 U1 Y1 double aksen ya. Belum. Tambah U2 aksen Y2 aksen tambah U2 Y2 aksen. Sorry. Nah, Y2 aksen double aksen ya sama dengan ini ya. Betul gak? U1 aksen Y1 aksen. Ya, betul ya. Nah, ini kita masukin setiap ini ya ke dalam si persamaan kita yang tadi. Ada di sini ya persamaan yang tadi. Oke. YP double aksennya kita masukin ke sini. Artinya ya langsung kopas saja. Ini semua ya ditambah A1 YP aksennya. Ini semua ya. Oke, terus A tambah A2 YP-nya apa? YP-nya ini ya. Oke. Ya, ini hasilnya harus sama dengan FT. Tapi coba teman-teman nih, perhatiin. Kalau misalnya kita keluarin yang ada suku U1-nya ya, yang ini. Oke. Kita keluarin yang ada U1-nya gitu. Oke kan? Nanti kan hasilnya jadi gini. U1 Y1 double aksen tambah A1 Y1 aksen tambah A2 Y1. Tapi teman-teman tahu kan ini apa? Ini kan yang homogen. Artinya ini 0. Gitu. Coba kita misain yang U2 juga. Nah, ini kan artinya tambah U2 Y2 double aksen tambah A1 Y2 aksen tambah A2 Y2 double aksen. Nah, ini sama dengan 0 juga, teman-teman. Artinya kita sisa apa punyanya? U1 aksen Y1 aksen tambah U2 aksen Y2 aksen itu sama dengan FT. Dan kebetulan ini jadi persamaan kedua kita, teman-teman. Oke. Udah. Artinya kita tinggal solve aja persamaan U1 aksen Y1 tambah U2 aksen Y2 terus U1 aksen Y1 aksen tambah U2 aksen Y2 aksen. Ini sama dengan 0, ini sama dengan FT. Oke, teman-teman. Sayangnya kita nggak bisa pakai cara konvensional ya buat nyelesain ini karena agak sulit ya kalau eliminasi terus OBE gitu ya. Karena U1, U2-nya itu variabel, teman-teman. Jadi barangkali aku ingetin sama aturan yang cantik banget namanya aturan Cramer ya. Kalau teman-teman masih ingat gitu ya, aturan Cramer tuh misalnya teman-teman mau cari ini ya, solusi dari X sama Y-nya. Ya, cara-caranya gampang, teman-teman. Oke. Aturan Cramer tuh butuh determinan ya, ada 2. Determinan yang bawah buat X sama Y itu selalu sama. Apa? Ya, koefisien-koefisien yang ada di depan mereka. Ya, artinya A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Nah, tapi kalau yang atasnya jadi gini. Kolomnya si X kan ya ini ya. Oke, itu diganti sama C1 sama C2. Sama dengannya gitu ya. Kolomnya si Y tetap sama aja. Nah, kalau di tempat Y, kira-kira apa yang beda? Ya, kebayang ya teman-teman. Ya, A1, A2-nya tetap, tapi kolomnya Y ini diganti sama C1, C2. Oke. Jadi dari sini gampang kan, teman-teman? Kalau mau cari U1 aksen, sama dengan apa? Ya, yang sini uh, bawahnya dulu kali ya. U2-nya. Bawahnya apa? Kan ini ya. Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Itu kan ya? Sama juga. Nah, atasnya. Kalau U1 aksen, artinya yang kolom pertama, yang U1, diganti sama 0 sama FT. Terus ini Y2, Y2 aksennya tetap sama. Yang sebelah sini, ya tinggal Y1 aksen, tapi sebelahnya diganti 0 sama FT.
Ya, ini buat cari U1 aksen sama U2 aksen ya. Artinya U1-nya apa, teman-teman? Ya, tinggal integral aja. Integral dari ini apa? Ini kan W. Ini kita sebut gitu ya, si yang di bawah ini sebagai Wronskian atau W ya. Jadi kita singkat biar mudah gitu ya. W. Yang atas ini karena Wronskian tapi kolom pertama diganti 0 FT, itu namanya W1. Ya. U2-nya juga sama, teman-teman. W2 W gitu. Gitu ya. Jadinya rasanya mudah untuk mengingat gitu. Oh, Wronskian itu isinya cuman si turun apa fungsinya sama Y1 Y2 sama turunannya gitu ya. Terus atasnya itu tinggal ganti aja kolomnya bersesuaian. Ini kan orde 2 ya, teman-teman. Bisakah dipakai orde 3? Bisa. Tanpa kita turunin ya, nanti kalau orde 3 penurunannya panjang, bisa teman-teman coba tapi panjang gitu ya. Kita generalisir, jadi Wronskian itu kalau misalnya untuk orde ke n gitu ya. Orde ke n tuh ada berapa, teman-teman? Solusi fundamentalnya. Ada n kan? Ada Y1, Y2, seterusnya sampai YN kan? Itu juga. Oke. Terus dia turun gitu ya. Mungkin aku tunjukin ini. Dia turun pelan-pelan gitu ya. Di Y1 itu Y1 aksen kan ya? Di Y2 itu bawahnya Y2 aksen gitu ya. Terus ini juga sama YN aksen. Nah, bla 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 sampai ini nanti Y1 turunan ke N-1 ya. Nah, kalau perhatiin kan orde 2 turunnya sampai turunan ke 1. Nah, dia turuninnya sampai N-1. Kenapa? Biar dari 0 sampai N-1 kan ada N gitu ya. Barisnya, kolomnya juga ada N. Tuh, Y2-nya turunin N-1 gitu ya. Ini juga sama. YN-nya diturunin ke turunan ke N-1. Itu jadi Wronskian kita. Terus W1-nya apa, teman-teman? Ya sama. Baris pertamanya ini kita ganti sama 0, 0. Terus paling bawahnya FT gitu ya, teman-teman. Terus ini sama. Sisanya ke bawah. Oke. Ya, gitu ya. Mudah, teman-teman, jadi. Ya, W2 apa? Ya, tinggal ini Y1-nya tetap, tapi Y2-nya diganti 0, 0, 0 FT gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi, ya sebenarnya untuk ternyata mudah ya. Variasi parameter kelihatannya. Cuman kesulitan nanti di integralnya saja, teman-teman. Karena agak repot ya kadang-kadang. Oke, mungkin coba kita terapkan ke soal yang aku bilang aneh tadi, which is ini ya, yang sama dengan tante misalnya sebelahnya. Oke, misalnya persamaannya itu Y double aksen tambah Y ya. Oke, kita mau solve ini, pertama cari dulu Y homogennya ya. Pakai persamaan karakteristiknya, which is R kuadrat plus 1 ya. Oh, R-nya itu plus minus I ya. Artinya Y sama dengan C1 sin ya. Tambah C2 cos ya pakainya. Oke, itu Y homogennya. Kalau YP-nya apa, teman-teman? Ya, itu kan tadi ya, U1, Y1-nya ini, sin T. Tambah U2, Y2-nya ini, cos T. Ups. Nah, tinggal dicari U1 sama U2-nya itu apa. U1 itu apa tadi? Wronskian 1 per W ya. W1 itu apa? Ya kan, tadi 0 sama FT ya. FT-nya itu di sini tante. Itu ya, di kolom pertama. Tapi kolom keduanya, itu ya, cos T sama turunan cos itu minus. Atau bagi teman-teman yang nggak kelihatan, kita harusnya mungkin kerjain Wronskian dulu ya tadi. Ya, Wronskian itu isinya kan Y1 sama Y2. Sin T sama cos T. Di bawahnya apa? Y1 aksen. Sin turunannya cos. Cos turunannya min sin. Nah, ini kan kita cari ya hasilnya. Nah, atasnya determinannya 0 min ya. Min tan kali cos. Oke, per bawahnya itu min sin kuadrat min cos kuadrat. Oh,
Ini min 1 ya, habis teman-teman. Ini min 1 dicoret sama ini. Oh, terus tante itu kan sin per cos ya. Artinya kecoret dong sama cosnya. Yes, nah itu dapatnya U satunya sama dengan integral sin T dt. Apa teman-teman? Hati-hati, itu sama dengan min cos T ya. Ya, konstannya nggak perlu ya. Min cos T. U satunya. Kalau U2-nya gimana teman-teman? U2 itu artinya rongskian kedua W ya. W2W. Ini bawahnya kan sin T Y1 cos T Y2. Sin T turunannya cos T. Turunannya min sin T itu ya. Jadi kan ini kita udah tahu ini ya, hasilnya min 1. Nanti aja, tapi terus yang ini sin cos, tapi diganti sama bagian kolom Y-nya 0 sama tan T. Kolom keduanya diganti 0 sama tan T. Artinya ini integral sin tan ya, per ya per min 1 ya tadi dapat. Artinya ini integral min sin T kali sin T per cos T dt. Atau integral min sin kuadrat T per cos T ya. Teman-teman ada ide cara ngerjain ini kira-kira gimana? Oke, barangkali kalau ada ide gitu ya, mungkin idenya gini aja ya. Sin itu cos itu turunannya min sin gitu. Uh, uh, jadi barangkali gini, sinnya itu ini diubah jadi min sin kuadrat artinya cos kuadrat T min 1. Setuju gak? Ya, ini per cos T dt ya udah. Artinya integral cos T dikurangin integral 1 per cos T itu cos sekan ya. Integral sekan T waktu itu apa? Ya, kan? Ln sek plus tan ya. Nih sin T tambah ln sek plus tan. Oh, tambahnya mirip T ya. Oke. Nah, ini teman-teman U1-nya ini, U2-nya ini artinya tinggal kita assemble aja. Y-nya sama dengan ya YH-nya C1 sin T tambah C2 cos T gitu ya, Y homogennya. Y partikulernya apa? Ya ini, min cos T kali U1 kali sin T ya. Ditambah U2-nya. Ini ya. Wah, sin T tambah ln sek plus tan. Dikali sama cos T ya. Nah, teman-teman bisa coret ya sebelah sini. Sih? Gitu ya. Jadinya nanti dia sisa C1 sin T tambah C2 cos T tambah cos T ln sek plus tan. Sih? Bisa kan ya? Bagus. Jadi hasilnya kita bisa dapat. Oke, itu aja buat si variasi parameter. Buat latihan mungkin teman-teman boleh coba nih. Ini kan sebenarnya bisa dikerjakan pakai variasi parameter ya. Pangkat X barangkali ya. Tapi coba teman-teman kerjain pakai variasi parameter. Kalau question tak tentu kan bisa ya. Kalau pakai variasi parameter bisa nggak? Ya tentu bisa. Teman-teman bandingkan gitu ya. Kira-kira mudahan pakai apa ya buat kasus-kasus kayak gitu. Oke, aku rasa itu aja. Thank you teman-teman.